Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul tarbiyah, wa syahrul Qur'an. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salaman wa tasliman daimaini ilaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum bulan Ramadan di tahun 1423 Hijriah, sebuah keutamaan bagi kita, dan semoga momentum ini bisa benar-benar kita manfaatkan sebaik dan sebesar-besarnya untuk keberkahan hidup kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi junjungan kita yang menjadi penghulu para nabi. Salawat dan salam kepada beliau, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar yang Allah turunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya termaktub berbagai hukum yang menjadi panduan yang menjadi acuan bagi umat Islam seluruh dunia. Di bulan Ramadan ini adalah momentum diturunkannya Al-Quran ini, dan seyogianya lah kita kaum muslimin memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk merefleksi bagaimana kedekatan kita sebagai seorang hamba dengan Al-Quran itu sendiri. Karena sesungguhnya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah firman Allah, sesuatu yang berasal dari lisannya Allah. Karena dia adalah sesuatu yang berasal dari lisannya Allah, sehingga dia, Al-Quran ini, seyogianya itu bisa menjadi representasi kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan barang siapa yang dekat dengan Quran, maka sesungguhnya dia juga akan dekat dengan Tuhannya. Ramadan menjadi momentum kita mendekatkan diri kita dengan Quran. Bagaimana caranya? Di antara caranya itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Beberapa di antara mereka ada yang membacanya, menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Ada yang menghafalkannya, memurajaah dia, atau ada juga yang memperbaiki bacaannya, mentahsin dia. Tapi apapun yang kemudian kita lakukan, itu semua adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Begitulah seorang hamba berusaha mendekatkan dirinya dengan Quran.
Yang pada akhirnya di antara mereka ada yang berhasil, meskipun di antara mereka juga ada yang mungkin kurang berhasil. Karena sesungguhnya wilayah kerjanya para hamba itu hanya pada wilayah ikhtiar, wilayah usaha. Yang menentukan kita bisa dekat dengan Quran itu bukan manusia atau bukan hamba. Yang menentukan itu adalah Quran itu sendiri. Sama kalau kita kiaskan misalnya, mungkin kalau dalam tradisi Bugis Makassar itu ada yang namanya pusaka. Pusaka itu biasanya adalah sebuah barang yang kemudian disimpan sejak lama, sejak zaman nenek moyang kita, yang biasanya kalau kita mau mendekati dia, pusaka itu selalu dikatakan dia cari jodohnya. Ya, Quran juga ini sebenarnya dia mencari jodohnya. Bukan manusia yang kemudian mau dekat dengan dia. Meskipun manusia itu bisa berikhtiar untuk mencoba dekat, tapi penentunya itu adalah Allah dan Quran itu sendiri. Oleh karenanya, kaum muslimin sekalian, saya mengajak diri saya secara pribadi, juga kepada kita semua untuk berusaha. Mari kita sama-sama berusaha memperbesar peluang kedekatan kita dengan Quran melalui banyak agenda-agenda Quran yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Sengaja untuk membaca Quran. Kita menyengajai, kita sengaja untuk menghafalkan Quran. Karena kalau tanpa itu, bisa jadi godaan-godaan kehidupan duniawi itu akan terus mengganggu kita. Yang pada akhirnya itu akan membuat Ramadan kita itu akan kurang sempurna. Padahal sekali lagi, Ramadan itu sesungguhnya adalah sebuah momentum. Sebuah kesempatan bagi seorang hamba untuk kemudian mengejar semua keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah keutamaannya dengan Quran. Jika kita bisa mengoptimalkan momentum ini, insya Allah, Allah juga akan mungkin membuat kita terangkat derajat kita sedikit lebih dekat lagi dengan Quran. Kaum muslimin sekalian, Ramadan itu merupakan momentum yang di dalamnya ada satu kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah selain di bulan Ramadan itu. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Wa ma adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu malam, di mana malam kemuliaan itu turun hanya di bulan Ramadan, di mana malam kemuliaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat siapapun yang beribadah di malam itu dengan catatan pahala yang setara dengan 1000 bulan. Tapi kalau kemudian kita mampu mencapainya, maka niscaya keberkahan kehidupan kita itu akan kita capai. Tapi bagaimana caranya kita mencapai itu? Di sini yang kemudian yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan doa tentang bagaimana kita sebagai seorang hamba itu harus menyiapkan diri untuk masuk ke Ramadan.
ketika Rasul mengajarkan kepada kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Itu tujuannya supaya kita bisa bersiap-siap dalam menghadapi bulan Ramadan. Apatah lagi sampai di 10 hari terakhirnya. Jadi modelnya itu semakin lama semakin meningkat. Ya, seperti orang yang lari maraton. Panjang. Dan semakin lama kecepatannya itu semakin tinggi. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, ini kan ada fenomena yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya. Fenomena di mana biasanya masyarakat kita itu sangat bersemangat ketika di awal-awal Ramadan, masjid-masjid penuh, mulai dari orang tua sampai anak-anak itu ada di sana. Tapi sampai di akhir Ramadan justru mulai kendor. Orang tuanya mulai keletihan karena tidak siap secara fisik. Anak mudanya itu lebih senang jalan-jalan ke mall untuk cari baju untuk lebarannya. Padahal Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Rasul mengajarkan justru di Ashrul Awakhirnya itu harus dikencangkan. Ikat pinggangnya dikencangkan untuk beribadah secara optimal. Karena ada yang mau kita kejar. Yang mau kita kejar itu adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena itulah momentum paling tinggi dalam Ramadan. Itu yang harusnya kita kejar. Kaitannya dengan Quran, Quran itu mengajarkan kita untuk bisa istiqomah, bisa konsisten. Kita membaca dia dari awal, kalau bisa dalam hari 1 juz misalnya, insya Allah kita bisa menamatkan sekali selama bulan Ramadan itu. Apalagi kalau kita bisa kencangkan juga di Ashrul Awakhirnya. Apalagi kalau kemudian Allah bisa menjodohkan kita dengan Lailatul Qadar. Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi kita sedang bertilawah. Maka sesungguhnya pahala tilawah kita itu akan sama dengan pahala tilawah selama 1000 bulan. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, khususnya kepada diri saya secara pribadi, mari kita sama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai momentum yang sangat istimewa bagi kita. Sehingga keistimewaan itu terefleksikan dalam semua aktivitas ibadah kita dalam 1 bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan kepada kita, memberi nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kemauan kepada kita untuk bisa konsisten beribadah dalam Ramadan ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.